Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pejuang WhatsApp, bersama saya Putri Farah Dalamatonda, serta LATSA CPNS Kemhan tahun ajaran 2021, gelombang 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas akuntabilitas. Apa yang dimaksud dengan akuntabilitas? Akuntabilitas adalah kewajiban individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawabnya demi menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Akuntabilitas ini harus melekat pada PNS, karena dalam menjalankan segala tugasnya harus berdasarkan dengan nilai-nilai dasar dari akuntabilitas. Nilai publik yang didapat dari akuntabilitas ada 4 poin. Yang pertama, mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi. Yang kedua, memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Yang ketiga, menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintah. Yang keempat, memperlakukan warga secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Aspek-aspek dalam akuntabilitas terbagi menjadi 5. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Hubungan yang dimaksud di sini adalah hubungan dua pihak, antara individu, kelompok, atau institusi dengan negara dan masyarakat. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Jadi, hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan laporan. Pertanggungjawaban akhir dalam suatu pekerjaan kita umumnya dibentuk dalam laporan kinerja. Yang keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Akuntabilitas berarti kewajiban. Kewajiban menunjukkan tanggung jawab, dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan atau sanksi. Yang terakhir, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Maksudnya, akuntabilitas di sini memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya ada tingkatan akuntabilitas. Tingkatan akuntabilitas di sini terbagi menjadi 5. Yang pertama, akuntabilitas personal, yaitu dapat dilihat dari nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Lalu, yang kedua ada akuntabilitas individu. Dilihat dari nilai hubungan antara individu dengan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansi sebagai pemberi kewenangan. Yang ketiga, akuntabilitas kelompok. Akuntabilitas di sini dilihat dari kinerja sebuah institusi, biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Yang keempat, akuntabilitas organisasi, yang dilihat dari hasil laporan kinerja yang dicapai, baik laporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi atau institusi, maupun kinerja organisasi pada stakeholder lainnya. Yang kelima, akuntabilitas stakeholder, yang merupakan tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Selanjutnya, mekanisme akuntabilitas. Dapat dilihat dari perbedaan dari setiap anggota organisasi hingga membentuk perilaku yang berbeda-beda.
mekanisme akuntabilitas dalam mewujudkan suatu sektor publik yang akuntabel harus mengandung dimensi. Yang pertama, akuntabilitas, kejujuran, dan hukum yang terkait dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang telah ditetapkan. Yang kedua, akuntabilitas proses yang terkait dengan hasil pemberian pelayanan kepada publik. Yang ketiga, akuntabilitas program yang terkait dengan memberikan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai dan apakah ada alternatif program lain yang memberikan hasil maksimal dengan biaya yang minimal. Yang keempat, akuntabilitas kebijakan yang terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil terhadap masyarakat luas. Lalu ada nilai-nilai dasar dalam akuntabilitas. Terbagi menjadi 9, yaitu nilai kepemimpinan, yang dimana kita memiliki komitmen yang tinggi dalam melakukan pekerjaan kita. Sebagai seorang pimpinan, kita harus mengayomi bawahan kita, harus bisa memberikan contoh yang baik untuk bawahan kita. Lalu ada nilai transparansi yang merupakan keterbukaan akan suatu hal, sehingga akan memberikan hasil yang jelas untuk menumbuhkan rasa kepercayaan. Dapat dimaksud dengan tidak menutup-nutupi. Lalu nilai yang ketiga yaitu integritas, yang berarti kesesuaian antara perkataan dan tindakan. Lalu nilai yang keempat ada tanggung jawab. Tanggung jawab ini merupakan kewajiban dari individu atau lembaga terhadap tindakan yang telah dilakukan. Jadi kita bertanggung jawab melayani publik dari awal hingga akhir. Lalu nilai yang kelima adalah keadilan. Keadilan di sini dimaksudkan dengan tidak membeda-bedakan mana yang menjadi tanggung jawab dalam bekerja. Jadi kita tidak membeda-bedakan pasien mana yang harus diberikan obat duluan dan pasien mana yang harus diberikan obat terakhir. Semua sama. Yang keenam ada nilai kepercayaan. Nilai kepercayaan ini menumbuhkan rasa percaya terhadap lingkungan kerja. Jadi sesama teman sejawat ataupun dengan atasan atau dengan bawahan, kita harus menumbuhkan rasa kepercayaan. Lalu nilai yang ketujuh ada kejelasan. Kejelasan ini dimaksudkan untuk mengetahui kewenangan, peran, dan tanggung jawab. Lalu yang kedelapan ada keseimbangan, yang berarti kinerja kita harus seimbang antara sumber daya dan keahlian yang dimiliki. Lalu yang kesembilan ada nilai konsistensi, yang berarti menjamin stabilitas untuk mencapai lingkungan yang akuntabel. Apa saja implementasi dalam kehidupan sehari-hari PNS untuk menjalankan akuntabilitas ini? Yang pertama, PNS harus bertindak sesuai dengan persyaratan legislatif, kebijakan lembaga, dan kode etik yang berlaku untuk perilaku kita. Yang kedua, PNS tidak mengganggu, menindas, atau diskriminasi terhadap rekan kerja atau anggota masyarakat. Lalu yang ketiga, kebiasaan kerja PNS. Dilihat dari perilaku di tempat kerja kita dan profesional hubungan mengkontribusikan nilai yang harmonis di lingkungan kerja, sehingga dapat menimbulkan kenyamanan dan produktivitas. Selanjutnya, PNS memperlakukan anggota masyarakat dan kolega dengan hormat, penuh kesopanan, kejujuran, dan keadilan, dan memperhatikan secara tepat untuk kepentingan mereka, hak, keamanan, dan kesejahteraan. Yang kelima, PNS membuat keputusan adil, tidak memihak, dan segera memberikan pertimbangan untuk semua informasi yang tersedia. Undang-undang
undang-undang dan kebijakan dan prosedur institusi tersebut. Dan yang terakhir, PNS melayani lingkup pemerintah, swasta, atau masyarakat setiap hari dengan tepat waktu, memberikan masukan informasi dan juga kebijakan. Sekian dari saya. Ada pepatah mengatakan, keberhasilan yang paling manis adalah mencapai yang dikatakan orang lain sebagai tidak mungkin. Semangat! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.